Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Septianingsih dengan NPM 251103001. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait soal UAS dinamika kelompok. Yang pertama, saya ingin menjelaskan 3 gaya kepemimpinan, kelebihan dan kekurangannya. Pertama, ada gaya otoriter, yaitu pemimpin yang semua keputusan diambil sendiri dan anggotanya itu wajib nurut. Untuk kelebihannya, kerja kelompok bisa cepat selesai karena tidak perlu banyak debat, cocok banget kalau lagi di situasi lagi darurat. Nah, untuk kekurangannya, anggota jadi pasif, merasa terkekang dan gak bisa berkembang karena idenya itu jarang didengar. Nah, yang kedua ada gaya demokratis, yaitu pemimpin yang suka mengajak anggotanya duduk bareng dan diskusi sambil mengambil keputusan. Dan untuk kelebihannya itu, semua anggota merasa dihargai, suasananya jadi lebih kompak dan munculnya banyak ide kreatif. Untuk kekurangannya, proses ambil keputusan ini butuh waktu lama karena harus menunggu persepakatan bersama. Yang ketiga ada gaya laissez-faire, yaitu pemimpin yang tipenya itu santai banget dan membebaskan anggotanya itu mau ngapain aja. Untuk kelebihannya itu cocok banget, anggota yang udah mandiri dan ahli karena mereka bebas berinovasi tanpa dikekang. Untuk kekurangannya, kalau anggotanya itu belum mandiri, kelompoknya itu bisa berantakan dan tujuannya tuh jadi tidak jelas karena nggak ada arahan yang lebih tegas. Nah, untuk jawaban yang 1B, pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini, menurut saya, saat ini Indonesia butuh sosok pemimpin dengan kombinasi gaya yang tegas dan tetap demokratis. Nah, kita itu butuh pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat kecil, tapi di sisi lain harus punya ketegasan penuh untuk mengeksekusi kebijakan dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Baik, untuk jawaban berikutnya, nomor 2, strategi pengaturan konflik. Yang bagian 2A, kelebihan dan kekurangan dari 3 strategi pilihan. Yang pertama ada si burung hantu, yaitu kolaborasi atau negosiasi dua pihak yang konfliknya itu duduk bareng buat cari jalan keluar yang menguntungkan semua orang atau disebut win-win solution. Nah, kelebihannya itu masalah selesai sampai ke akarnya dan hubungan pertemanan tetap terjaga dengan baik. Untuk kekurangannya butuh waktu lama dan pikiran yang ekstra buat menyatukan dua kepala. Ya, yang kedua ada si rubah, yaitu kompromi. Dua-duanya itu sama-sama mau mengalah sedikit biar ketemu jalan tengahnya. Untuk kelebihannya, konflik bisa reda dengan cepat dan situasi langsung kondusif. Kekurangannya kadang nggak ada yang puas 100% karena masing-masing harus mengorbankan keinginannya. Nah, si kura-kura, penarik diri, memilih diam atau menjauh dulu saat ada masalah. Untuk kelebihannya bagus buat meredakan emosi yang lagi panas biar nggak makin ribet. Untuk kekurangannya, masalah sebenarnya nggak selesai, cuma dipendam dan bisa meledak kapan aja di kemudian hari. Nah, jawaban bagian 2B, cara menghadapi perbedaan dalam kelompok. Kalau saya pribadi menghadapi perbedaan di dalam kelompok, kuncinya adalah redakan ego dan dengarkan dulu perspektif orang lain. Nah, kita cari tahu alasan dibalik pendapat mereka, lalu kita diskusikan secara kepala dingin dengan fokus pada tujuan utama kelompok, bukan menang-menangan individu. Baik, selanjutnya jawaban soal nomor 3, analisis kasus perkelahian di Malang berdasarkan kasus perkelahian antara kelompok pemuda dari Manggarai Barat dan Manggarai Timur di Kota Malang. Jika dianalisis dari perspektif faktor bias budaya, penyebab utamanya itu ada 2 poin. Yang pertama, ada miskomunikasi dalam mengartikan candaan. Ada bias budaya di mana sebuah gurauan dianggap biasa atau akrab oleh kelompok yang pertama, tetapi dianggap sebagai bentuk hinaan atau hal yang sensitif bagi kelompok yang kedua. Perbedaan standar budaya dalam percakapan inilah yang memicu kesalahpahaman. Nah, yang kedua, kuatnya prasangka kelompok atau in-group bias ketika ada satu anggota kelompok yang merasa tersinggung. Anggota lainnya langsung tersulut emosi tanpa mencari klarifikasi terlebih dahulu.
Ada bias budaya bahwa kelompoknya sendiri harus dibela mati-matian, sedangkan kelompok di luar dianggap sebagai ancaman yang akhirnya berujung pada perkelahian hebat tersebut. Nah, itu dia penjelasan jawaban UAS dinamika kelompok dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.